Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes Bapak Ibu? Dereng sarapan. Sakjane saya usul nih sama panitia. Jadi makan dulu, sarapan dulu baru ngaji. Iya, ngantuk juga boleh. Atau sarapan, habis sarapan ngobrol-ngobrol terus kita pulang. Oke. Oke, saya ulang lagi salamnya. Yang menjawab salam dengan keras, saya doakan semoga cepat kaya. Amin. Yang menjawab salam saya dengan semangat dan keras, semoga yang belum menikah cepat menikah. Kok ada yang amin bapak-bapak dan sudah sepuh ini gimana? Pengen nambah? Astagfirullahaladzim. Okay. Kemudian yang jawab salam saya dengan keras, saya doakan semoga utangnya cepat lunas. Sidik ini amin, berarti yang utang sedikit nggih. Alhamdulillah. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, biar afdol sekali lagi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Majelis Taklim Al-Ukhuwah yang senantiasa semoga Allah ridhoi. Kemudian yang kami muliakan pengurus Majelis Taklim Al-Ukhuwah Haji Munir yang juga keponakan saya. Jadi teman main saya itu dari dulu itu ya berantem ya bully-bulian itu udah biasa. Kemudian yang kami hormati dan kami muliakan guru-guru saya. Karena saya dulu kecilnya di Sengon ya, sampai usia MTS itu berapa tahun gitu? Ya, sampai 15 tahun. Saya ngaji dengan Ustadz Mashun, gitu, belajar tajwid apa dulu gitu. Jadi kemudian Ustadz Mahrus, gitu, Ustadz Nur Khalis, wonten iki? Wonten nggih. Pak Toid, kemudian keluarganya Mbah Abdul Halim, ya, Pak Nastain, Pak Kirom, ya, Mas Samari, ya, dulu seperguruan ya kita, ya. Ya. Semua guru-guru saya di sini, jadi juga teman-teman saya. Ada Mas Mundakir, betul. Jadi kadang-kadang kalau saya disuruh ngomong di depan sini, itu rasanya nggak pantas saja, gitu nggih. Niki kula mboten basa mlipit nggih.
Karena sesungguhnya hidup saya lebih banyak itu adalah ada di Jakarta. 20 tahun saya di Jakarta. Di Sengon 15 tahun. Di Jogja dari 2016 ya. Di Pekalongan 3 tahun. Jadi bahasanya campur-campur. Mboten apa-apa nggih? Paham nggih? Nggih. Ora lucu mboten apa-apa nggih? Nggih. Jadi kadang-kadang saya kalau mau ceramah di Sengon itu deg-degannya lebih tinggi, ya, lebih grogi. Karena apa? Jenengan banyak yang tahu latar belakang saya. Dulunya beling, ya, walaupun putranya Mbah Haji Kastolani, tapi dolanan saya itu ya termasuk beling. Gaweane neser ngertos mboten? Cari ikan unjar. Kadi kali cecek ya, tekan kali winong. Masya Allah. Itu dari jam 7 pagi nanti pulang-pulang asar. Tekan rumah, mae saya, si mak saya langsung angkat sapu. Ojo mulai sisan. Turun kali kon. Kados ngaten nggih. Terus kadang-kadang kalau jadwalnya latihan pramuka di MI sini, saya malah cari jangkrik. Ya. Barengannya kalih Surono, wonten Surono mboten mriki. Mas Buang, ya Mundakir niku, masya Allah. Kadang-kadang, nggih, matur nuwun. Kadang-kadang kenakalan saya sampai kadang-kadang membahayakan orang. Dulu sama Mas Mundakir itu lagi latihan, lagi seneng-senengnya latihan silat gitu. Jadi pegang-pegangan. Ketika dipegang Mas Mundakir niku, anaknya Pak Ditoham, niku jatuh sampai coblong. Lepas coblong niku almarhum Buyonah niku ngedusi Mas Mundakir itu di depan rumah saya. Jadi darahnya itu sekujur tubuh. Saya sampai sekarang masih trauma. Lihat hal itu. Oke. Maka sebenarnya kalau ngumpul begini ini untuk ngobrol-ngobrol saja, nggih. Jadi mboten pengajian, mboten pengawasan. Karena ya kita silaturahmi mawon. Dan saya tidak lebih alim daripada para ustadz sedaya di sini. Ustadz Muhammad Ridwan, nggih. Katanya beliau mawon tiap minggu niku, nggih. Baik Bapak Ibu, mungkin ya sedikit nanti kita akan bahas beberapa hal. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini kita masih diberikan nikmat. Yang nikmat itu sangat banyak sehingga kita tidak mungkin bisa menghitungnya satu persatu. Ya. Jenengan niku memiliki kenikmatan yang sebenarnya sangat mahal kalau diuangkan Bapak Ibu sekalian. Misalkan nikmat bernafas. Niku kalau jenengan beli oksigennya saja, satu tabung berapa nih sekarang ini? 150.000. Itu dipakai berapa jam kalau di rumah sakit? Mungkin sehari selesai. Sedangkan kita dari lahir hingga sekarang itu gratis. Kita menghirup oksigen. Itu baru zatnya yang kita hirup. Belum lagi alat pernafasan kita, ada hidung, ada tenggorokan, ada nasofaring, ada paru-paru, yang semuanya itu hanya untuk menikmati yang namanya bernafas. Kalau kita uangkan betapa itu besar sekali yang harus kita bayar. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, maka bersyukur itu menjadi sebuah kewajiban, bukan pilihan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kemudian disambung dengan penggalan ayat berikutnya, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Jangan hafal sedaya. Apabila engkau mau bersyukur kepadaku, la azidannakum, maka pasti aku akan tambah nikmatku itu kepada kalian. Bersyukur dikasih nafas, insya Allah Allah akan tambah nafas kita, tambah umur kita. Amin ya rabbal alamin. Ya.
bersyukur atas kesehatan kita, insya Allah Allah akan menambahkan kesehatan kita. Bersyukur atas istri kita, insya Allah Allah akan menambah apa? Bapak-bapak maunya nambah istri, ya. Padahal penambahan kualitas istri itulah yang dimaksudkan oleh Allah, ya. Istri kita sudah solih, solihah, ya, kemudian kita syukuri, ya, maka Allah akan menambah kenikmatan bersama istri itu tadi. Istri tambah solihah, tambah khidmat, ya, tambah qanaah dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita malah nggak bersyukur, isine meng Rasulullah, isine meng apa istilahnya berkeluh kesah, ya, maka kata Allah, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Maka kalau kita tidak mau mensyukuri nikmat itu, Allah mengancam kita dengan azab yang pedih. Naudzubillah. Nah, maka sekali lagi ajakan bersyukur saya ini adalah sifatnya wajib, ya. Minimal kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa dalam kesempatan yang mulia ini kita mengajak untuk mari senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemarin ada hal yang viral, ya. Jadi Pondok Lirboyo itu kenapa bisa sebesar itu, ya, maka Mbah Yai Mansur, ya, Anwar Mansur, beliau malah mengijazahkan secara luas gitu, ya. Apa yang membuat beliau jadi alim, apa yang membuat beliau jadi punya santri yang banyak, ya. Maka beliau mengucapkan hanya begini, kita mengamalkan yang namanya sholawat apa? Sholawat Jibril, ya. Sholawat Jibril sehari minimal berapa? 1000 kali, bahkan kalau Jumat katanya 10.000 kali, itu beliau sampaikan. Nah, sholawat Jibril itu apa? Hafal mboten? Gampang enggak? Ya. Sallallahu ala Muhammad. Kalau enggak dilakukan itu aja, ya. Sallallahu ala Muhammad. Kalau dilakukan ya nikmat gitu, ya. Sallallahu ala Muhammad. Monggo sareng-sareng nggih. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sholawat Jibril. Sallu ala Nabi. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ke sedikit materi, nggih. Saya mungkin juga tidak bisa terlalu panjang karena habis ini juga ada beberapa acara, nggih. Dan terus terang kalau saya diminta untuk lucu, mboten saged, nggih. Pokoknya yo sak bisa-bisa niku lho, nggih. Di kesempatan ini saya malah justru akan ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk tafakur, untuk berpikir, memikirkan apa? Memikirkan bagaimana nasib umat kita ini sekarang. Nggih. Karena apa? Karena Allah itu sebenarnya sudah menyematkan, menggelarkan kepada kita itu adalah apa, Bu? Pak? Umat yang paling sae. Umat yang terbaik. Ada di surat Ali Imran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kita ini adalah bagian dari umat terbaik seluruh dunia dan sepanjang masa. Itu harusnya begitu, ya. Kita ini adalah umat terbaik.
Namun kondisinya hari ini, apakah kita benar-benar menjadi umat terbaik Bapak Ibu sekalian? Gimana mboten? Mari kita koreksi kita masing-masing ya. Dan ini harus kita pikirkan. Jadi kaum muslimin itu tidak boleh kemudian lalai terhadap nasib umat Islam, nasib gelar yang tadi sudah disematkan oleh Allah kepada kita tapi kemudian tidak terwujud. Kita harus risau Bapak Ibu sekalian. Kita harus pikirkan. Jangan sampai kemudian kita hanya memikirkan diri sendiri, bangun tidur ya, wis penting sholat dewe, ya walaupun mungkin di masjid, mungkin di musola. Kemudian yang kita pikirkan, hari ini kita akan mengerjakan apa? Hari ini target keuntungan kita berapa? Hari ini jualan kayu saya berapa? Ya, usaha baru misalkan, target hari ini harus berapa set? Ya, yang difikirkan hanya itu. Yang dodolan di pasar, hari ini saya harus jualan beras berapa karung? Ya. Yang jualan makanan, hari ini harus berapa porsi. Itu namanya hanya memikirkan diri sendiri dan keluarganya. Padahal Rasulullah SAW memperingatkan dengan keras kepada kita di dalam sebuah hadis. Man asbaha wala yahtamma bi awamiril muslimina falaisa minhum. Paham maknanya? Artinya adalah barang siapa di pagi hari dan dia tidak mau memahami urusan kaum muslimin, kata baginda Rasulullah, falaisa minhum. Rasul mengatakan, maka orang-orang yang individualis tadi, orang-orang yang hanya memikirkan diri sendiri tadi, kata baginda Rasulullah, falaisa minhum, maka dia tidak termasuk mereka umat Islam. Ini kan ngeri Pak ya. Kalau kita bangun di pagi hari yang dipikirkan hanya urusan perut kita sendiri, urusan hobi kita sendiri ya. Biasanya tangi turu nek wong duwe hobi sing senengane mancing langsung cukup pancingan, sing senengane manuk langsung ngetokke manuk, sing senengane doro langsung ngersiki kandang doro. Itu adalah ciri-ciri di pagi hari yang kita pikirkan hanya urusan kita sendiri. Padahal urusan kaum muslimin, nasib kaum muslimin, kehancuran kaum muslimin itu sekarang begitu luar biasa. Kerusakan hampir di segala bidang Bapak Ibu sekalian. Ya, yang paling gampang lah, yang lagi viral sekarang ya. Urusan yang paling berat adalah bagaimana nasib saudara kita di Gaza, Palestina. Pernah nggak kita berpikir? Padahal kita terpapar setiap hari medsos kita. Kita kan suka nyekrol nggih. Tapi nyekrolnya itu memang begini Pak. Jadi Facebook, kemudian Instagram, kemudian TikTok itu punya yang namanya algoritma. Okay. Algoritma ini kenapa? Apa yang kita sukai maka akan selalu muncul. Kalau jenengan ibu-ibu senang belanja gamis, belanja kerudung, kemudian make up, sekalinya scroll itu akan keluar terus. Ya. Oh, berarti wong iki senengane barang-barang yang begini, itu akan keluar terus. Tapi kalau nggak pernah kemudian langsung mencari misalkan nasib kaum Palestina, nasib kaum Gaza. Kalau itu tidak pernah dicari, maka jarang akan terpapar di medsos kita. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita hari ini mengetahui persoalan yang paling besar buat kita, yaitu kita tidak bisa menolong saudara kita di Gaza. Berapa korbannya Bapak Ibu sekalian? Kalau jenengan tahu, selama hampir 2 tahun ya, dari 2023 Oktober, sekarang 2025 ya. Korbannya yang meninggal itu adalah 110.000 lebih meninggal. Itu yang jelas-jelas meninggal dikuburkan. Yang tidak ketemu itu lebih dari itu. Jadi pasti ada di reruntuhan ya.
Dan kemudian lebih dari 70.000 orang itu korbannya adalah ibu-ibu dan anak-anak. Dan mereka adalah saudara kita, Bapak sekalian. Innal muslimina ikhwatun, ya. Jadi kaum muslimin ini adalah bersaudara. Jadi mereka itu yang meninggal, yang bayi kemudian diangkat oleh bapaknya, kepalanya sudah nggak ada karena kena bom. Itu ponakan kita, itu cucu kita. Bisa jadi mereka kelak di hadapan Allah, ya Allah ya Rabb, nasibku di dunia mati dengan mengenaskan dan tidak ada satupun orang yang menolong. Bisa jadi mereka akan mengatakan nanti, saya punya saudara banyak. Di mana? Di Indonesia. Karena penduduk terbesar yang beragama muslim itu di mana? Indonesia, Pak. Dari 300 juta orang itu adalah 87%-nya. Jadi ada sekitar 270 sekian juta orang kaum muslimin. Dan mereka tidak bisa menolong, Pak. Kita hari ini tidak bisa menolong. Ya, menolong tidak bisa, mendoakan jarang-jarang, nyumbang ya tidak bisa juga. Naudzubillah. Kita minta ampun kepada Allah bahwa kita nanti jangan-jangan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan Palestina dan Gaza. Kemudian Bapak Ibu sekalian, urusan ukhuwah Islamiyah atau persatuan kaum muslimin. Ini namanya keren sekali, al-ukhuwah. Harapannya adalah bisa mengukhuwahkan, menyatukan kaum muslimin di seluruh dunia kalau bisa. Dan itu sudah pernah, Pak. Walaupun hari ini tercerai-berai. Dulu yang namanya imam itu hanya satu. Yang namanya kepala negara itu hanya satu di dalam seluruh dunia itu. Yang disebut dengan khalifah. Dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, nanti dilanjutkan Bani Umayyah, kemudian Abbasiyah, Utsmaniyah. Itu istilahnya presidennya cuma satu. Kalau yang di negeri-negeri, misalkan di kita ya dulu ada kesultanan namanya Kesultanan Sultan Agung. Kemudian di Demak ada namanya Raden Fatah. Di Mataram atau di Yogyakarta namanya Kesultanan Mataram. Semua gelar-gelar mereka adalah satu Khalifatullah, ya, Panotogomo di tanah Jawi, bla 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 kayak gitu, ya. Dan itu mereka hanya adalah seperti wali-wali atau gubernur-gubernurnya saja dari pusat pemerintahan yang ada dulu di Abbasiyah ataupun di Utsmaniyah. Ini dulu pernah terjadi, Pak. Kenapa kemudian Allah itu dengan PD-nya, ya memang PD. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bahwa kalian itu adalah umat yang terbaik, yang satu ummatan wahidah, ya. Yang kemudian ketika lawan dengar kita akan datang itu sudah gembrobyos, sudah nyerah dulu. Sudah mendingan udah masuk Islam aja dulu lah daripada nanti kalah. Itu Pak yang terjadi. Itu benar-benar terjadi. Kuntum khaira ummatin. Hari ini Pak yang terjadi luar biasa. Hanya urusan-urusan sepele kita bercerai-berai, ya. Coba mungkin disengon saja. Majelis al-ukhuwah dengan majelis mana lagi? Pernah nggak mengadakan pengajian jadi satu? Enggak pernah. Di masjid mana? Masjid Darul Hikmah sama Al-Khuwah pernah nggak jadi satu kajian? Belum pernah. Itu sekup yang sangat kecil sekali padahal. Nggih mboten? Tantangan kita berat Pak hari ini Pak untuk menyatukan umat. Hari ini yang lagi rame gara-gara Trans 7, saya juga tidak membela Trans 7. Ya. Mereka memberitakan tentang budaya pondok lah, yang sebenarnya kalau menurut kita itu baik-baik saja. Namanya adab santri kepada gurunya, kepada kiainya, itu hal yang lumrah bagi kaum muslimin, bahkan itu adab yang mulia. Tapi dinarasikan oleh Trans 7 dengan istilah jalan aja namanya ngesot.
Kemudian ketika santri atau wali santri ngasih hadiah kepada kiainya disebut sebagai sogokan, kemudian kiainya kaya raya, itu Trans 7 itu memang kurang ajar. Tapi yang sangat disayangkan adalah ketika ini terjadi, responnya juga mengerikan. Ya, hari ini ya saya tidak menyalahkan juga ya siaga banser seluruh dunia. Ya, bahkan mereka mengatakan kalau hari ini saya diperintahkan untuk meratakan Trans 7, hari ini juga akan rata. Artinya gini Pak, ketika kita disenggol sedikit saja, dan itu sesama kaum muslimin, ya, naratornya itu berjilbaban loh, dia juga kaum muslimin. Yang tadi Pak Munir mengatakan kalau dia STNK, you know betul, syahadat, benar Pak, syahadat, kemudian Tuhannya sama, Allah Subhanahu Wa Taala, N-nya apa? Nabinya sama, kiblatnya sama. Ya walaupun masih salah sedikit, walaupun dia salah, itu salahnya adalah salah yang bisa dimaafkan sebenarnya, yang bisa kemudian diketemukan. Minta maaf ya kamu ya, harusnya akan selesai. Tapi hari ini luar biasa, ketika ada saudaranya yang salah begitu, itu sudah seperti mau perang. Ya. Dulu juga sering terjadi kalau ada kesalahan FPI, kalau ada kesalahan HTI, ya, yang menurut mereka salah. Itu melihat saudaranya udah seperti musuh Pak, melihat saudaranya udah seperti Israel, padahal kepada Israel malah justru salaman, ya, duduk bareng, diundang makan, dikasih panggung untuk ngomong. Naudzubillah. Ini Pak, ujian dari Allah atau fitnah yang melanda umat pada hari ini adalah ukhuwah Islamiyah yang sangat rentan. Jadi 2 miliar umat Islam, 2 miliar kaum muslimin hari ini yang sangat besar itu gontok-gontokan sendiri. Beda partai, beda ormas, beda majelis taklim saja sudah ribut. Ya. Padahal kita memiliki musuh yang sama harusnya hari ini. Siapa Pak? Israel, Yahudi, laknatullah. Yang kata para kiai, kalau kita mau bersatu saja penduduk Indonesia ke sana bareng-bareng, kemudian nguyuh bareng-bareng di sana, banjir Pak Israel itu. Tapi itu tidak bisa kita lakukan. Karena apa? Kita tafarraqu tadi, bercerai-berai. Ya. Sesama kiai sekarang, sesama ulama saya katakan. Ada Habib kemudian difitnah ya. Ya saya nggak tahu faktanya. Oh, nasabnya nyambungnya ke Ba'alawi, ya. Kemudian harus ditinggalkan, harus dilawan, Masya Allah. Ada yang kuburan kemudian dihancur-hancurkan. Sementara tempat yang lain ada juga yang kemudian malah mengadakan kuburan-kuburan baru. Betul. Yang kadang-kadang sumber informasinya hanya dari mimpi. Ini kan Masya Allah. Saya tidak menyalahkan satu-satu dari kesemua itu, tetapi ini adalah fenomena yang harus kita pikirkan. Yang tadi pesan Rasulullah, hei kamu itu mbok mikir, yuk kalian itu mikir. Tangi pagi hari, bangun di pagi hari itu mikir umat ini sedang nggak baik-baik saja, sedang rusak separah-parahnya. Itu baru kasus-kasus yang besar Pak, ya, belum kasus-kasus ekonomi, ya, ekonomi yang katanya dijanjikan meroket, ya. Juni, Juli, Agustus meroket, meroket kemana? Tapi ujung-ujungnya terpuruk, korupsi merajalela, ya. Jadi dulu ada korupsi terbesar itu ada di Ekuador namanya, sekitar 200 triliun rupiah. Tapi ternyata di Indonesia lebih tinggi. Berapa paling besar? 300.000 triliun. Mengerikan, ya. Itu korupsi. Kemudian pejabatnya seperti itu, ya, semakin menjabat semakin pongah, semakin sombong, semakin flexing, ya, pamer jam tangan saja Pak,
Berapa harganya Pak? 21 miliar, 27 miliar, dan jumlahnya nggak sedikit. Koleksinya berapa? Ada 30-an, 20-an. Masya Allah. Kalau 1 jam disumbangkan ke Al-Ukhuwah jadi apa Pak Munir? Jadi masjid besar, pondoknya rapi, ya. Kemudian ini dijadikan mall nih sebelah sana ini. Makan ayam terus. Masya Allah. Ini kan masalah Pak. Ini trouble, ini problem umat Islam. Itu di level pejabatnya. Sekarang di level rakyatnya Pak. Banyak orang yang hari ini nggak bisa makan. Banyak yang hari ini orang nggak bisa sekolah. Walaupun udah dikasih MBG, ya, tetap aja banyak sekolah-sekolah yang ada yang nggak dapat. Di Jogja itu Pak, ada sekolah yang justru mahal. Saya punya anak satu yang dibiayai oleh kakeknya, itu SPP-nya sekitar 1,5 juta. Lah kok dapat MBG? Kan lucu. Sampai mereka protes. Ya, itu makanannya nggak enak. Yang sebelumnya dari sekolahan enak, ini malah dikasih MBG malah nggak enak. Semangkanya aja setipis kertas. Ini luar biasa. Dan ternyata kalau kita selidiki ini macam-macam. Ada kepentingan-kepentingan jangka panjang. Bahkan ternyata ada peran asing, ya, peran dari PBB yang punya program The Food Integral World, ya. Jadi ini program pangan dunia yang nanti ketika ini dijalankan ada program-program tertentu yang kita tidak tahu akan seperti apa. Nah, di ranah-ranah rumah tangga Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa. Banyak kejadian-kejadian yang orang bunuh diri itu hanya karena nggak makan, hanya karena banyak utang. Di Bandung belum lama ya, ada seorang ibu-ibu, ya, dia meracuni 2 anaknya dan minum racun sendiri kemudian meninggal. Dia hanya berpesan kepada suaminya, Pak, aku sudah tidak kuat lagi, utang kita banyak, besok nggak bisa makan, anak-anak nggak bisa sekolah, udah mendingan saya tidak akan membebanimu, dan anak-anak juga biar aman, udah ikut mati saja. Dan itu kasusnya banyak Pak. Itu luar biasa. Ini masalah apa bukan? Dia umat Islam atau bukan? Dia umatnya Nabi Muhammad atau bukan? Itu umatnya baginda Rasulullah SAW yang setiap hari dipikirkan oleh baginda Nabi dulu. Ummati, ummati, ummati. Tapi hari ini nasibnya mengerikan. Itu urusan ekonomi keluarga-keluarga. Kemudian nasib rumah tangga Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali orang bercerai, ya, gara-gara macam-macam. Ada yang gara-gara ekonomi, gara-gara perselingkuhan, gara-gara faktor apa macam-macam, ya. Di Jawa Barat, ya, yang gubernurnya KDM, itu angka perceraiannya lebih tinggi, paling tinggi di seluruh Indonesia. Bahkan angka perceraiannya lebih tinggi daripada permohonan pernikahan, Pak. Jadi orang ngantri di KUA itu lebih banyak orang ngantrinya ingin bercerai daripada orang ngantri ingin menikah. Walaupun sudah ada tepuk sakinah, gitu. Hafal mboten tepuk sakinah? Ya. Itu kejadian seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ini adalah makna dari problematika kaum muslimin. Nah, kemudian apa lagi Bapak Ibu sekalian? Trouble ekonomi yang hari ini banyak orang menjalankan ekonomi itu dengan tidak halal, ya. Maraknya riba, maraknya akad-akad batil, ya. Maraknya macam-macam bisnis yang seolah-olah halal padahal itu haram, ya. Sirkah-sirkah yang tidak sesuai dengan syariah, ya. Ini macam-macam kejadian. Banyak orang ketika kita lihat, wah dia kaya raya, ya, mobilnya banyak, usahanya besar. Tapi setelah kita tanya, modalnya dari mana Pak? Aku medunke bank.
You know betul? Aku nurunin bank, minta kredit bank. Berapa miliar? 3 miliar. Ya, 2 miliar. Dengan agunan mungkin tanah dan lain sebagainya. Hari ini Bapak Ibu sekalian kaum muslimin, ketika diberi makanan yang jelas-jelas makanan ya, yang itu mungkin hanya kena minyaknya lah ya. Sate kemudian dikasih kecap mengandung babi. Kira-kira kita mau apa enggak? Enggak mau. Dikasih satu sunduk sate babi, kita mau apa enggak? Tidak mau Bapak sekalian. Kita enggak mau makanan haram karena itu adalah zatnya haram. Tetapi hari ini banyak orang yang mau makan rezeki haram yang sifatnya adalah uang. Entah itu datang dari bank, entah itu datang dari investasi yang tidak jelas, akad-akadnya tidak jelas. Hari ini kaum muslimin sudah biasa makan harta haram, walaupun dia menolak daging secuil dari babi yang haram. Ini juga trouble. Nah Bapak Ibu sekalian, ini terjadi karena apa? Karena kita tidak memahami Islam dengan menyeluruh. Hari ini kita senengane koyo makan di prasmanan ya, yang datang dari Al-Quran, yang datang dari hadis, yang datang dari Islam, kita pilih yang enak-enak. Kalau kita prasmanan kan gitu Pak ya, aku senengane daging sapi wis tak cukup ya, sementara pindangnya ora usah. Kemudian sayur bayam ora seneng ya. Kemudian apa? Yang kita ambil yang enak-enak saja. Hal ini juga kejadian kepada kaum muslimin hari ini Pak. Syariat yang kita ambil yang enak-enak aja. Sholat lah enak lah ya. Sholat cuma cengklat-cengklit selesai, ke masjid. Ngumpul-ngumpul pengajian begini enak, nanti ada makan-makannya kok. Ya kita ambil. Apalagi haji. Wah haji, aku duit kok mangkat. Umroh berulang-ulang ya, enak ini mangkat. Tetapi ketika Allah mengatakan ya, wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba, aku halalkan jual beli atas kalian, wa harrama riba, dan aku haramkan riba untuk kalian. Hal itu enggak kita gaple Pak, apa bahasa Jawa ini, enggak kita goble ya. Riba ki opo sih, bentuknya yo enak kok ya. Maka kalau kita dagang ya udah ngedon ke bank ya, BRI ya. Murah kok, bunganya 1, itu atau 0, kemudian hari ini banyak sekali yang gampang sekali di download Pak, yaitu pinjol misalkan ya, 2 menit selesai langsung cair. Itu namanya kita ngambil yang enak-enak saja, tetapi ketika disuruh oleh Allah atau dilarang oleh Allah hal yang kita sukai, kita masih langgar ya. Maka sebenarnya jauh-jauh hari Allah subhanahu wa ta'ala sudah berpesan keras kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang ngaku iman, yang ngaku beriman, yang sudah bersahadat, Allah mengatakan udkhulu fis-silmi kafah, masuk kalian ketika kalian sudah bersahadat, udkhulu fis-silmi kafah, mlebu ke dalam Islam itu, ambil seluruhnya. Yang datang dari Allah Al-Quran dan As-Sunnah, pakai semuanya. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggalkan semuanya. Ya, itu namanya baru kafah. Jadi kafah dengan takwa itu nyambung. Kalau ngaku takwa tapi tidak kafah, itu berarti belum bertakwa. Ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah kita mengikuti langkah-langkah syaitan ya. Innahu lakum aduwwum mubin. Allah sudah menjelaskan, setan itu adalah musuhmu yang nyata. Lah kok kita ikuti Pak? Mungkin secara lahir, secara zahir kita nggak ikut setan, tapi gaya hidup kita adalah gaya hidup setan. Bisa jadi. Dengan apa? Memperturutkan hawa nafsu kita, memperturutkan gaya hidup yang bukan islami dari kita ya. Jadi kadang-kadang melihat yang itu adalah berasal dari syariat itu, seolah-olah kadang-kadang malah disesat-sesatkan Pak
Saya ini kan punya jualan ya, punya jualan namanya WO. WO-nya WO syar'i, Pak. Jadi kayak begini nih, kalau apa namanya resepsi, ya saya pisah antara laki-laki dan perempuan. Dan bahkan nggak terlihat sama sekali. Kadang-kadang di ruangan yang berbeda, kadang-kadang kita pakai pembatas yang tinggi yang kita tidak saling melihat. Jadi kalau ibu-ibu mau ada yang maca istilahnya, ya, ada yang mau berdandan di antara mereka nggak masalah, ya. Tapi nanti di jalan ya ditutupi, ya. Kemudian cara makannya dikasih tempat duduk semua, jadi duduk semua, ya, tidak ada yang berdiri. Itu saja kadang-kadang dikatakan sesat. Wah, WO sesat, WO aliran baru. Wong jenenge mantenan ya sing rame lah, ana dangdutane, ana sawer-sawerane, ana joget-joget barengi. Padahal yang namanya menikah itu ibadah apa bukan? Ibadah atau bukan? Ibadah hanya tradisi saja? Ibadah, Pak. Dari mulai ijab qabul, dari mulai lamaran, ya, dari mulai khitbah, ya, dari ta'aruf, kemudian khitbah, kemudian ijab qabul menikah, kemudian walimah, itu adalah satu rangkaian yang namanya ibadah menuju ke pernikahan. Lah kok kemudian kita modifikasi? Wes lah dicampur wae, ya. Ono sing kerudungan, ono sing ora, ya. Ibu-ibu ya yang biasanya di rumahnya pakai daster bolong-bolong, mambune brambang, ketika dia datang ke kondangan, wayune ngungkuli Syahrini. Ngene mboten? Yang kemudian ini dinikmati oleh orang lain, suami-suami orang lain. Yang jenenge wong lanang iki karena kita biasa tahu ya, senengane kan nyawang bojone wong. Ngaku mboten? Nah, kayak kok ayu ya bojone ngono ya. Dosa apa dosa? Dosa, Pak. Nah, cari jenengan, wah, yo nganu ra apa hadiah. Rezeki. Ya. Jarin rezeki. Itu kalau di dalam kitab Nidham Ijtimai, ya, karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, Pak, bahwa kita memandang ibu-ibu yang jilbaban saja, tapi kemudian kita menikmati wajahnya, itu sudah dosa. Maka kemudian kalau ada pendapat seorang perempuan harus dihijabi, itu nggak apa-apa, itu namanya pendapat yang Islam, ya. Tapi dalam kitab itu dikatakan bahwa sumber kemaksiatan dalam kasus pandang memandang itu harus ada dua, laki-laki dan perempuan. Yang pertama dia harus menutup aurat semuanya, laki-lakinya iya, perempuannya iya. Kemudian area bekerjanya, area apa namanya pergaulannya harus memang dipisah. Laki-laki yo urusane ning ngono wong lanang-lanang, perempuan yo di tempat ibu-ibu, semuanya terpisah, ya, termasuk di kondangan tadi. Kemudian perintahnya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, laki-laki maupun perempuan, adalah ghadul basar, untuk menundukkan pandangan. Jadi walaupun kita ya ketemu sama perempuan yang dia sudah jilbaban, bahkan sudah hijaban saja, sudah pakai cadar saja, kita nggak boleh melihat matanya, ya. Jadi memandang kalau dalam hal menikmati itu memang dilarang, kecuali memang hanya sepilas-sepilas saja kita transaksi, kita jual beli brambang, jual beli beras, ya. Bu, beli ini beras 1 kilo, udah urusannya selesai. Nggak boleh ada perkataan-perkataan lain. Misalkan yang jual beras di sini siapa? Mbak Eni, ya. Kemudian kalau ada bapak-bapak, Mbak Eni saya ayu, itu sudah dosa, ya. Kemudian menikmati wajahnya Mbak Eni, misalkan Mbak Eni keponakan saya, ya. Apalagi Mbak Eninya sudah berengesan, ya, apa namanya, gincunan meblok-meblok, ya. Kemudian alise jelerit seperti lintah. Wes pokoknya sak pol-pole. Kemudian mengundang orang untuk memandang, itu dosa kabeh. Ya Mbak Eni dosa, bapak-bapak juga dosa. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau melihat ini, kita itu susah masuk surga.
Karena detik demi detik itu tuntutan Allah itu berat. Peluang-peluang dosa itu banyak sekali. Sehingga istighfar kita harus melebihi jumlahnya istighfar baginda Rasulullah SAW. Berapa kali Bapak Ibu? Rasulullah itu kalau beristighfar sehari minimal 70 kali. Kita harus lebih dari itu. Ya. Dan kita mengharap rahmatnya Allah, kelak kita dapat rahmatnya Allah. Karena jangan-jangan ibadah kita itu nggak ditompo kabeh, dosane akeh. Maka kita mengharap rahmatnya Allah, ampunannya Allah, kemudian syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lanjutkan ya. Adanya kita penuh dengan masalah tadi adalah karena kita tidak mau menggunakan Islam ini secara kafah. Kita ambil yang kita sukai dan kita buang yang kita benci. Itulah yang kemudian dinamakan dengan paham sekulerisme. Ya. Ngertos Bapak Ibu sekalian sekulerisme? Sekulerisme itu adalah memisahkan urusan agama dari kehidupan. Jadi Allah hanya diberi hak untuk ngatur kita di masjid. Allah hanya diberikan hak untuk ngatur hukum waris kita. Allah hanya diberikan hak untuk ngatur haji kita, umroh kita. Sementara urusan ekonomi, ya urusan ekonomi kita ikut barat lah ya. Bunga itu hal yang biasa, riba itu hal yang biasa. Urusan ekonomi kita ngikut barat. Ya, undang-undang yang dibuat oleh pemerintah kita nggak ada kaitannya dengan Al-Quran sama sekali. Allah melarang miras kepada kita. Ya, innamal khamru wal maisiru rijsum min amali syaitan, kata Allah. Sesungguhnya khamr atau minuman keras itu haram, najis, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah ada satu undang-undang dari negeri kita yang mengharamkan khamr? Ada atau tidak? Tidak ada. Nggak ada undang-undang pasal 1 bahwa minuman keras itu haram. Walaupun Haji Roma Irama wis nyanyi berulang-ulang, minuman keras, miras, apapun bentuk, ya jadi nyanyi malah. Haram katanya. Mau Haji Roma Irama nyanyi berulang-ulang, kemudian kita ngaji seperti ini, ngomong berulang-ulang. Kalau pemerintah belum mengharamkan yang namanya miras, miras akan terus ada. Produsennya, pabriknya diberikan izin. Yang mengedarkan kalau legal dia diperbolehkan. Di Jogja, di Semarang itu ada Pak namanya toko outlet 23. Khusus jualan miras. Dari bir sampai topi miring atau apa-apa sampai yang mahal-mahal itu ada. Bahkan menerima delivery order. Jadi kalau ada di Batang kalau hari ini, naudzubillah semoga tidak ada. Kalau jenengan kemudian klik WA diterke Pak. Jam 3 bengi diterke 24 jam. Itu di Jogja, Semarang, Solo kalau tidak salah. Namanya outlet 23. Sekali lagi karena ini apa? Karena kita tidak menggunakan Islam untuk seluruh kehidupan kita. Islam hanya di majelis-majelis taklim. Islam hanya ada di masjid saja. Ya. Padahal Islam itu adalah agama yang kamil, syamil, sempurna. Ya. Siapa yang mengatakan itu? Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu Allah yang menjamin agamamu ini sempurna loh. Kowe ora usah golek hukum, ora usah gawe dhewe, iki wis ana kabeh. Arab ngurus membangun rumah tangga sampai membangun negara ini sudah saya berikan ini di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan itu dicontohkan oleh baginda Rasulullah dan para sahabatnya. Lah kok hari ini kita gawe dhewe kabeh, Pak. Arab gawe peraturan macam-macam, serahkan sama DPR, ya. DPR isinya siapa? Uya-kuya. Siapa lagi, Pak?
Sa'roni. Kalau dulu di Sengon ada almarhum Syahroni Sa'roni, itu sedulur kula nggih. Al-Fatihah nggih. Kemudian Nafa Urba Eko Patrio. Isini artis ya. Saya pernah menghitung, ternyata ada 21 artis yang menjadi anggota dewan. Dari 500 sekian anggota dewan. Bayangkan coba. Ya. Sebuah lembaga yang kita amanahi untuk mengatur hidup kita, mengeluarkan undang-undang kita, yang sebenarnya undang-undang itu sudah ada semua dari Allah, kemudian kita masrahkan kepada mereka, kita pilih mereka menjadi wakil kita, yang tugasnya adalah menjadi sekutunya Allah. Kenapa saya bilang begitu? Yang berhak membuat hukum itu siapa, Pak? Hanya Allah. Indil hukmu inda lillah. Sesungguhnya hukum itu adalah hanya Allah yang berhak membuat. Tetapi hari ini kita memasrahkan kepada manusia untuk membuat hukum. Makanya kadang-kadang ya marah kalau dikatakan sistem ini adalah sistem yang syirik, enggak terima. Padahal ya seperti itu. Sudah diberikan hukum oleh Allah, dibuatkan hukum, tinggal jalanin aja. Tapi kemudian kita malah membuat hukum sendiri. Artinya menandingi kekuasaan Allah di dalam sifatnya al-mudabbir. Ya. Ini kalau ditarik ke ranah tauhid, ini membahayakan, Pak. Tauhid itu kan uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Jadi kalau kita kemudian mewakilkan membuat hukum ke tangan manusia, sebenarnya kita sedang menyalahi tauhid rububiyah. Karena Allah di dalam sifat rububiyah itu adalah zat yang maha pengatur. Aturannya apa? Ya ini Al-Quran dan Sunnah. Kata baginda Nabi, taraktu fikum amrayni lan tadillu abada idza masaktum bihima. Aku tinggalkan dua perkara, kalau kalian pegang ini sebagai peraturan, maka tidak akan tersesat selama-lamanya. Itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Hari ini kita jauhkan itu semua. Bahkan ada yang berani mengatakan bahwa ayat konstitusi lebih tinggi daripada ayat kursi. Nah, orang-orang yang ngomong begini nih, Pak, yang suka memutarbalikkan hukum ini, dilalai malah dikasih jabatan, Pak. Ini betul. Makin tinggi jabatannya, makin tinggi, makin jadi menteri segala macam. Minimal komisaris. Masya Allah ya. Jamnya udah ini, udah selesai. Sudah dulu aja ya. Ini akhirnya dongeng ini saya. Jadi nggak memberikan materi secara khusus, tapi itu tadi ya, di awal saya hanya mengatakan saya ingin mengajak kita sama-sama berpikir lebih luas lagi, lebih out of the box ya. Jadi keluar dari pemikiran kita yang sehari-hari seperti ini. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini mau bersatu, mau kemudian problematika hidup manusia itu bisa sirna, bisa hilang, dan kemudian berubah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka kembali kepada Al-Quran tadi, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Monggo kita kembali kepada Islam ini dengan kafah, dengan seluruhnya kita praktekkan. Nah, prakteknya seperti apa? Kita contoh saja, nggak usah jauh-jauh. Karena contohnya siapa? Baginda Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, kita kemudian bingung, terus Arab pria, Pak, Indonesia mau diapakan? Ya, saya hanya bisa menjawab, itu tiru Rasulullah ketika membangun negara Madinah seperti apa. Ya, agamanya masih campur, Pak. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada orang syirik, ada orang musyrik, ada orang munafik. Tapi hukum yang ditegakkan apa? Al-Quran. Faruddu ilallahi wa rasuluh. Jadi kalau ada masalah, semuanya yang memutuskan adalah Allah dan Rasulnya. Hari ini juga begitu harusnya. Ya, orang Nasrani masih boleh tinggal di Indonesia. Kita masih mau berbagai ormas Islam, terserah, nggak masalah.
Agama-agama mau ada 5, mau tambah saja boleh di Indonesia. Ya, di Singapura itu ada 7 atau 11 agama. Di Indonesia 5, mau ditambah silahkan. Tapi yang menghukumi Indonesia ini secara masyarakat, bermasyarakat itu adalah aturan Islam. Dan itu sudah terjadi ratusan tahun. Di Madinah itu jalan. Kemudian ketika diganti oleh Khulafaur Rasyidin juga jalan. Jadi kemudian dulu dicontohkan di Cordoba, di Andalusia juga ada 3 agama, Pak. Tapi pemimpinnya satu, Muslim. Kemudian aturannya satu, aturan Islam. Aturan Islam itu apa? Ya semua manusia, ya semua perempuan kalau keluar rumah harus menutup aurat, walaupun dia bukan Muslim. Ya, makanya dulu begitu. Kalau di Andalusia itu tidak bisa dibedakan mana Muslim mana tidak. Ya, makanya tinggalannya sekarang itu umat-umat Nasrani itu kan mereka suka pakai panjang-panjang, ya pakai kupluk di atas. Itu karena mereka dulu mengikuti adabnya kaum Muslim. Ya, di Eropa juga pernah begitu, panjang-panjang bajunya. Itu adalah mengikuti tradisi kaum Muslimin. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita kemudian ingin bersatu, ingin maju, ingin tidak tertindas terus, maka harusnya menyatukan hati kita, menyatukan iman kita, dan menyatukan kepemimpinan kita. Seperti zaman Rasulullah, seperti para sahabat, kita memilih imam ya yang satu. Jadi kita nanti pindah ke mana, mau ke tanah haram aja, udah nggak usah pakai paspor, orang sama satu negara kok. Dan itu dulu pernah terjadi, Pak. Jadi kalau saya sekarang ngomong itu bukannya kemudian bermimpi, tapi itu sudah pernah terjadi. Yang kemudian hari ini sudah dipecah belah oleh Amerika, oleh Belanda, oleh Inggris, supaya apa? Supaya negara Islam yang dulunya satu seluas 2/3 dunia itu diprail-prail, dibagi-bagi menjadi negara-negara kecil, yang akhirnya antara satu negara dengan negara yang lainnya nggak ada peduli, nggak ada urusan. Kita yang dulunya satu dengan Malaysia, sekarang ada urusan sedikit aja bisa mau berantem. Ya, dulu Mesir yang jejeran dengan Palestina itu satu wilayah. Bahkan yang namanya Syam itu dulu satu provinsi saja. Syam itu adalah Palestina, Lebanon, Suriah, satu lagi mana? Jordan. Itu 4 negara itu hanya satu provinsi. Hari ini Mesir sendiri, Jordan sendiri berbatasan langsung dengan Palestina. Palestina Arab dibom tiap hari, mau mati semuanya, nggak peduli. Itu bukan negara saya. Itu Pak, sebenarnya rusaknya kaum muslimin itu adalah ketika sudah diperkenalkan oleh Inggris yang namanya paham nasionalisme atau paham kebangsaan. Yang ini adalah ikatan yang paling rentan untuk bubar, untuk gampang berperang, untuk gampang saling membunuh. Dan ikatan yang paling kuat adalah ikatan akidah Islamiyah, yang semoga ini bisa sedikit menyadarkan kita semakin mencari-cari informasi apa sih yang harusnya kita kerjakan ke depan, bagaimana caranya menyatukan umat Islam. Ya, hari ini kita masih dengan caranya masing-masing, ya, yang kadang-kadang hanya bisa menyatukan satu kelompoknya, yang antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya berantem, antara masjid yang satu dengan masjid yang lainnya berantem. Naudzubillah. Kita minta pertolongan Allah. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa. Baik, kita awali doa dengan membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwali wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati wa tabi'in alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa lidhunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana warhamna wajburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban wa shifaa'an min kulli da'i wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah apa yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz Haji Abdul Haris. Semoga apa yang beliau